Para sahabatku yang terkasih, Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semuanya, dan salam sehat. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak para sahabat untuk membaca Injil hari ini. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 19 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama. Judulnya adalah Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabatku yang terkasih, kisah hidupnya Sakeus itu memberikan banyak sekali inspirasi. Ketika kita membaca kisahnya Sakeus, kita seperti melihat cermin. Kita seperti melihat diri kita sendiri. Hidup kita tidak jauh berbeda dengan hidupnya Sakeus. Kita adalah orang yang mempunyai banyak sekali dosa. Sama seperti yang dialami oleh Sakeus. Itulah sebabnya saya tadi mengatakan, ketika kita melihat hidupnya Sakeus, kita seperti melihat sebuah cermin. Kita seperti melihat
diri kita sendiri. Pada kesempatan ini secara sederhana, saya ingin mengajak para sahabat untuk melihat kehidupan Sakeus ini. Hal pertama yang harus kita lihat adalah jalan hidup Sakeus untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi pribadi yang bisa diterima oleh tetangga-tetangganya adalah jalannya sangat berliku. Kalau kita lihat, Sakeus itu mempunyai segalanya. Bahkan tadi disebut, Sakeus adalah orang yang kaya. Sakeus adalah orang yang punya. Tetapi ada satu sisi yang menarik dari kehidupan Sakeus yang menyentuh hati kita. Meskipun Sakeus mempunyai segalanya, meskipun Sakeus disebut sebagai orang kaya, tetapi hatinya kosong. Hatinya kosong. Hatinya kosong. Dan di sini para sahabat kita bisa melihat ketika hati kita kosong, apa saja yang kita punyai itu tidak ada artinya sama sekali. Saya tidak hanya bicara soal harta yang melimpah, tapi juga dalam situasi apapun. Barangkali kita punya kedudukan yang tinggi di dalam kehidupan ini, karir yang moncer, tapi ketika hati kita ini kosong, segala sesuatu yang kita miliki itu tidak ada artinya. Itulah sebabnya di sini saya ingin mengajak para sahabat untuk melihat kehidupan Sakeus ini benar-benar menjadi cermin bagi kehidupan kita. Itulah sebabnya ketika ada pribadi yang bisa mengisi kekosongan dirinya itu, maka Sakeus berlari menyongsongnya. Ada orang banyak yang menghalangi dia. Kemudian dia kreatif. Dia memanjat pohon karena badannya pendek. Dan dia yakin pribadi yang dirindukan itu akan melewati tempat itu. Dalam istilah rohani, ketika saudara dan saya memiliki kerinduan di dalam hidup ini, kerinduan itu tidak bisa dihalangi. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan tindakan Sakeus adalah tindakan yang sangat luar biasa. Dia menyadari badannya pendek, di situ ada banyak orang, tapi dia berlari, dia memanjat pohon dan ingin melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dan sangat jelas, pribadi itu mempunyai
daya pesona yang luar biasa. It is true. It is right. Itu benar adanya. Dan pribadi itu adalah Yesus sendiri. Pribadi yang saya kenal dan pribadi yang saudara-saudari, para sahabat kenal juga. Pribadi ini mempunyai daya pesona yang luar biasa. Dan pribadi ini selalu membuat kita nyaman dan membuat kita mempunyai kerinduan yang luar biasa untuk bisa tidak hanya melihat tetapi dekat dengannya. Pertanyaan di sini yang saya ajukan adalah, siapa sih yang tidak mau dekat dengan Tuhan Yesus? Jujur saja, semua dari kita hidupnya ingin dekat dengan Yesus. Betul? 100% betul. Lihat, akhirnya Sakyus mendapatkannya. Dia tidak hanya melihat Yesus dari atas pohon, tetapi yang menarik adalah Yesus menyediakan diri untuk datang ke rumahnya, untuk berkunjung ke rumahnya. Dan apa yang terjadi selanjutnya, kisahnya menjadi lebih menarik. Sakyus kemudian tidak hitung-hitungan lagi. Meskipun resikonya adalah bisa jadi dari dia yang memiliki segalanya, kemudian menjadi tidak memiliki segalanya. Apa yang dia punyai akan habis. Dan di situ dia tidak hitung-hitungan lagi. Dia mengatakan dengan jelas, Tuhan, saya akan memberikan sebagian dari harta yang kumiliki ini dan akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tadi saya mengatakan Sakyus tidak mau hitung-hitungan lagi. Bisa jadi apa yang dia miliki habis. Tapi yang penting saudara-saudari, hatinya Sakyus tidak kosong lagi. Hatinya Sakyus sekarang penuh dengan kasih. Hatinya Sakyus sekarang penuh dengan cinta. Dan hatinya Sakyus merasakan keselamatan yang luar biasa. Dan hatinya Sakyus sungguh berubah 380 derajat. Tidak lagi berubah 180 derajat. Ini saya sebut secara hiperbola saja. Dia berubah 380 derajat. Para sahabat, di awal saya sudah mengatakan, ketika kita membaca kisahnya Sakyus, kita seperti melihat cermin. Kita seperti melihat diri kita sendiri. Itulah sebabnya refleksi sederhana yang ingin saya bagikan adalah dengan pertanyaan demikian. Manakah sekarang yang kamu butuhkan? Kamu ingin punya segalanya, merengkuh segalanya,
mengejar segalanya, menguasai segalanya, tetapi membiarkan dirimu kosong, atau sedikit demi sedikit bertelut di hadapan Tuhan dan mengisi kekosongan hati ini dan melangkah langkah demi langkah dalam bimbingan Tuhan. Dalam bahasa Inggris, saya ingin ungkapkan demikian. God is the verse, others will follow. Para sahabat, prinsip semacam ini tidak sulit. Asal yang penting dalam hatimu dijaga itu ada kerinduan dengan Tuhan. Ketika di hatimu sudah ada kerinduan dengan Tuhan, tidak ada sesuatu yang sulit. Tidak ada sesuatu yang membuat kita menyerah. Ketika ada kerinduan dari Tuhan dalam hati kita ini, kreativitas akan selalu muncul. Maka para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, sambutlah Tuhan Yesus dalam hidupmu. Kita harus benar-benar melihat yang prioritas di dalam kehidupan kita ini. Kuncinya adalah kita sadar. Seperti Sakyus. Sakyus sungguh sadar dengan hidup di masa lalunya. Sehingga tadi, meskipun badannya pendek, tetapi ketika dia berdiri, dia menjadi orang yang besar. Dia tidak hanya berdiri, tetapi juga dia berjanji di hadapan Tuhan. Para sahabat, sekarang mari kita cek apakah hatimu saat ini mengalami yang namanya kekosongan ketika kamu mempunyai segalanya dalam hidupmu. Jika hari ini kita mengalami yang namanya kekosongan, isilah kekosongan itu dengan kerinduan kepada Tuhan. Sehingga ketika ada kerinduan di dalam hatimu, saya yakin dan percaya langkah hidupmu akan dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Ketika kau mempunyai segalanya dan hatimu tidak kosong, maka yang muncul adalah rasa syukur yang luar biasa. Hidupmu diberkati oleh Tuhan. Silahkan dibaca lagi kisahnya Sakyus, seperti melihat sebuah cermin, seperti melihat hidup kita sendiri. Mari kita hening sejenak sebelum saya memberi berkat untuk para sahabat pada hari ini. Mari kita berdoa satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terimalah berkat dari Romo Petrus Santos SY dari Hong Kong. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Hidup, pelayanan, tugas-tugas dan kesaksian kita pada hari ini sebagai anak-anak Allah senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
You are the best. Bye-bye.